Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan meneruskan kembali di dalam pelajaran kita dalam pelajaran fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i mengenai sekitar puasa Ramadan. Kalau pada pekan-pekan yang lalu kita telah mendengarkan daripada kewajiban-kewajiban puasa, dari syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, syarat wajibnya puasa, begitu juga perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa dari rukun-rukunnya dan orang-orang yang diwajibkan untuk mengqadha dan membayar fidyah. Kali ini Al-Faqir akan membacakan di dalam kitab ini tentang apa-apa yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuh kita akan tetapi tidak membatalkan puasa kita. Dikatakan faslun allazi yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin au bijaryani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi. Wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubar at-tariq wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalat ad-daqiq au dhubaban ta'iran au nahwahu. Fasal di dalam perkara-perkara yang tidak batalnya sesuatu masuk ke dalam jawf. Jawf ini adalah rongga yang terbuka pada anggota badan kita seperti mulut ataupun hidung atau yang lainnya. La yufattir, tidak batal puasa kita dengan masuknya sesuatu tersebut. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyan. Apa yang masuk ke dalam rongga tubuh kita dalam keadaan lupa. Seperti yang sebagaimana kita mendengarkan pada pengajian-pengajian yang lalu, bahwa apabila dalam keadaan lupa, baik dia makan ataupun minum, bahkan banyak sekalipun, kalau itu timbulnya dalam keadaan lupa, yang betul-betul dia lupa, maka tidak membatalkan daripada puasanya. Ya, tidak membatalkan daripada puasanya. Akan tetapi, tatkala misalkan seseorang sedang makan, di pertengahan makannya dia, mulut penuh dengan makanan. Kemudian ada seseorang mengingatkan kepadanya, ya fulan, misalkan Anda lagi puasa, mengapa Anda makan? Kemudian tatkala orang tersebut mendengar dan dia sadar dia dalam keadaan lupa, orang tersebut wajib untuk melepaskan apa yang ada di sekitar mulutnya dia. Yang di sekitar mulutnya dia diwajibkan untuk dikeluarkannya. Yang sudah di dalam tenggorokan tidak diwajibkan untuk dikeluarkan. Bahkan kalau dikeluarkan yang ada di dalam tenggorokannya dia bisa membatalkan puasanya dia. Karena yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan sesuatu yang sudah di dalam tenggorokannya dia atau dalam perutnya dia. Itu membatalkan daripada puasa. Ini masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita dalam keadaan lupa. Jadi tadi kalau dia keluarkan semua yang ada di mulutnya dia wajib untuk membersihkan sekitar mulutnya dia. Misalkan dia memakan daripada sesuatu yang mana kalau dia tidak kumur-kumur bersihkan dengan air, nanti akan merasakan manisnya atau asinnya rasa tersebut, sehingga masuk ke dalam tenggorokannya dia. Untuk menghilangkan hal tersebut, diwajibkan padanya untuk kumur. Kemudian dikeluarkan daripada apa yang ada di mulutnya dia. Kemudian puasa diteruskan lagi, maka ya yang demikian itu tidak membatalkan daripada puasanya. Yang kedua, au jahlin, atau dikarenakan jahil.
Dikarenakan jahil. Tentunya jahil yang seperti telah dijelaskan oleh sahibul kitab. Dia jahil, dia bodoh. Dia bodoh, dia nggak tahu. Bodoh yang bagaimana? Bodoh yang sekiranya dia baru masuk Islam atau jauh daripada ulama, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Ini bodoh yang seperti ini, ya, kalau misalkan dia mengetahuinya saja hanya makan yang membatalkan puasa, minum tidak membatalkan puasa, ini tidak batal. Setelah dia tahu, diwajibkan padanya untuk menahan. Dan diwajibkan, ya, tidak diwajibkan padanya untuk qadha kalau dia adalah bodoh yang memenuhi syarat ma'dzur, yaitu baru masuk Islam atau jauh daripada ulama. Yang ketiga, au ikrahin, dipaksa untuk membatalkan daripada puasanya, ini pun perkara yang tidak wajib, ya, padanya perkara yang tidak batal tatkala masuk ke dalam tenggorokannya atau rongga-rongga tubuhnya dia, dikarenakan dipaksa, tidak batal. Kemudian yang keempat, wa bijariyanir riq bima baina asnanihi wa qad ajaza an majhi li udhrih. Ada misalkan dia setelah memakan daripada sesuatu yang manis, coklat taruh misalkan. Kemudian uzur, dia tidak bisa membedakan atau dia tidak bisa mengeluarkannya. Dikarenakan sesuatu uzur, kemudian tertelan pada dirinya dia. Karena dia tidak mampu untuk mengeluarkannya, kemudian tertelan, ini dikatakan uzur. Tidak membatalkan daripada puasanya. Yang kelima, ma wasala ilal jawfi wa kana ghubarat tariq, yang masuk ke dalam rongga tubuhnya dia, mulut atau yang lainnya, berupa ghubarat tariq, debu jalanan. Tatkala angin lagi bertiup dengan kencangnya, dia melihat debu-debu berterbangan, kemudian dia lagi berbicara kepada saudaranya atau lagi dia bercakap-cakap dengan keluarganya dan dia lihat itu debu berterbangan sampai masuk ke dalam mulutnya dia, ini tidak membatalkan daripada puasanya. Yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana gharbalatad daqiq, dan apa-apa yang masuk ke dalam mulutnya dia atau rongga-rongga tubuhnya dia berupa gharbalatad daqiq, berupa adonan tepung. Misalkan seseorang di tengah jalan, dia lagi berjalan menuju masjid, kemudian ada yang kalau orang Jakarta bilang ngadonin tepung, ya, tepung dibersihin, kemudian debunya berterbangan, kemudian sampai memasuki daripada mulutnya dia. Dia waktu dia menguap, dia buka mulutnya dia sampai memasuki daripada ke dalam tenggorokannya dia. Maka yang ini tidak batal. Dan yang terakhir, au dzubaban ta'iran au nahwuhu, atau dzubab. Dzubab ini adalah lalat tatkala terbang masuk ke dalam rongga tubuhnya dia, maka yang ini adalah tidak batal. Ya. Yang itu adalah tidak batal kalau memasuki, yang masuk adalah binatang-binatang kecil. Ya, kita teruskan pengajian kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengajian kita bahwa telah dijelaskan oleh sahibul kitab rukun salat, yaitu yang pertama syahadah kepada Allah dan syahadah kepada Rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadah. Yang ketiga iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah ita'uz zakah, menunaikan daripada zakat atau membayar zakat. Yang keempat yang kita berhenti sampai di sini kemarin adalah shaum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Ya, pembahasan masalah Ramadan sangat panjang. Mungkin yang kemarin Al-Faqir jelaskan, ya, tentang shaum Ramadan, bahkan nanti akan dijelaskan kembali di dalam kitab ini, kitab Safinatun Najah, ya, sampai di situ tentang masalah puasa Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan daripada ibadah haji, ya, hajjul bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu di dalam perjalanannya. Mampu di sini adalah dari segi mampu keuangannya. Orang
dahulu tatkala melaksanakan ibadah haji, dia dapat mampu melaksanakan ibadah haji, dia lihat daripada ongkos perjalanannya. Dari rumahnya dia keluar rumah. Kemudian dia menuju tempat daripada tujuannya sebelum dia berangkat, sebelum dia berlayar kalau dahulu. Kalau sekarang bisa kita lihat berapa menghabiskan daripada biaya dari pergi sampai ke Baitullah kemudian pulang lagi dan plus hotel-hotelnya. Dahulu tidak. Dahulu orang melaksanakan ibadah haji nanti di perjalanannya dia harus membawa perbekalan yang banyak. Bahkan di antara mereka ada yang bawa kompor karena akan menginap beberapa hari di di kapal laut misalkan. Kemudian dia membawa obat-obatan, dia membawa daripada barang-barang yang begitu banyaknya. Nah, ini dia lihat orang tersebut apakah mampu. Dia berjalan dari keluar rumahnya sampai menuju tempat tujuannya dia dan kembali lagi. Dari segi kekuatannya atau dari segi keuangannya. Kalau dia mampu, maka diwajibkan padanya untuk melaksanakan daripada ibadah haji. Kalau dia nggak mampu, ini belum diwajibkan padanya untuk melaksanakan ibadah haji. Ada seseorang mempunyai daripada rumah mewah rumahnya dia, mobil dia punya, tapi harta dia nggak punya untuk melaksanakan ibadah haji. Berapa banyak orang yang mungkin penilaian daripada tetangganya atau kaum muslimin yang lain melihat bahwa dirinya sudah berkecukupan, tapi dia mengetahui keadaan dirinya dia tidak memegang daripada uang. Banyak orang-orang yang lebih miskin kelihatannya daripada orang tersebut, akan tapi dia memiliki daripada harta yang mampu dia untuk sampainya ke Baitullah Ka'bah, maka diwajibkan orang tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Dan orang yang kita lihat atau kita nilai keadaannya dalam keadaan yang mewah, tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita tidak bisa menilai atau memvonis orang tersebut sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, karena tidak ada yang bisa untuk menilainya kecuali orang tersebut sendiri. Bagaimana keadaannya? Jadi seseorang yang sudah memiliki daripada kriteria kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka tidak sempurna Islamnya. Karena telah kita ketahui bersama dalam awal pengajian kita, pembahasan tentang arkanul Islam. Apa itu rukun Islam? Al-arkan telah dijelaskan oleh sahibul kitab, pengarang kitab ini di dalam syarah ini kitab. Al-arkan, makna rukun adalah juz'in minal mahiyati la tatahaggagu illa bihi. Bagian pondasi yang tidak sempurna dengan beradanya pondasi tersebut, kecuali dengannya. Itu ada 5. Seperti kalau kita bertanya kepada arsitek suatu bangunan. Ini bangunan harus mempunyai daripada 5 pondasi. Pondasi yang 5 kita nggak sempurnakan, kurangin 1. Bagaimana sekiranya rumah tersebut akan berdiri dengan tegak? Islam kita pun begitu. Tidak akan tegak Islam kita kalau kita tidak melaksanakan daripada rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Tentunya bagi yang mampu. Bahkan Rasulullah SAW mengecam bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji. Man malaka zadan wa rahilatan wa lam yahujja falyamut insya'an yahudiyan wa insya'an nasraniyan, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa orang yang memiliki daripada perbekalannya dia untuk sampainya dia ke tanah suci Mekah, melaksanakan daripada ibadah haji, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah SAW mengecam dia akan meninggal dunia baik dalam keadaan Yahudi ataupun baik dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada ancaman tersebut. Oleh karena itu, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, bergegaslah mendaftarkan diri. Kalau sekarang pakai kuota berapa
tahun lagi kita akan berangkat, misalkan dari sekarang kita mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji karena itu tidak langsung, untuk antri. Dari sekarang kalau kita mempunyai daripada kemampuan, ya kita untuk mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Kalaupun nanti ada pencegah-pencegahnya, oh di sini tidak dilarang untuk masuk ibadah haji karena harus membayar ini, karena harus ini misalkan pesawatnya naiknya misalkan berlipat ganda, ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan di zaman dahulu, ya, tatkala disebutkan kalau dia mampu, makna mampu, ya, istita'ah, mampu di sini dikatakan mampu dari segi dia perbekalannya, dia nanti dia akan memiliki atau membutuhkan air. Apabila di suatu tempat terdapat orang yang menjual air, yang airnya tersebut lebih daripada harga standarnya, maka tidak diwajibkan untuk dia beli daripada air tersebut. Bahkan tidak diwajibkan padanya untuk melaksanakan daripada ibadah haji kalau harganya tersebut, ya, sangat tinggi. Tidak seperti harga-harga yang normal. Ya, kalaupun misalkan harganya tinggi tapi itu masih normal dikarenakan, ya, sangat banyaknya kemudian kebutuhannya, maka hal yang demikian, ya, itu tetap diwajibkan. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengajian kita di dalam kajian kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Arkanul Islam telah kita baca di dalam kitab ini, yaitu dari rukun yang pertama sampai rukun yang kelima, yaitu haji bagi yang mampu. Sebagaimana seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, diwajibkan pula seseorang untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, dikatakan di dalam syarah ini kitab, wa kama yajibul hajju ala man dzukira tajibu alaihil umratu. Sebagaimana diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mempunyai kriteria yang telah disebutkan, tajibu alaihil umrah, maka diwajibkan pula untuk melaksanakan daripada umrah. Jadi umrah pun hukumnya wajib. Seperti banyak orang-orang sekarang, dia menunggu daripada kuota atau dia menunggu daripada panggilan daripada hajinya, karena orang sekarang mendaftarkan daripada dirinya di tahun 2000 baru berangkat, misalkan di tahun 2005 atau lebih daripada itu. Oh, sekarang dia mau melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Ini adalah umrah, ya, pun hukumnya wajib sebagaimana haji diwajibkan. Ya, sebagaimana haji diwajibkan, umrah pun diwajibkan oleh syariat. Akan tetapi tatkala seseorang melaksanakan daripada ibadah haji ataukah ibadah umrah, hendaknya dia mempelajari daripada tata cara melaksanakan ibadah haji. Di dalam ibadah haji yang dilaksanakan seseorang, apakah dia mengetahui tentang rukun-rukun haji, tentang syarat-syarat haji, apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang diharamkan. Karena apabila perkara yang diharamkan dilaksanakan dalam keadaan seseorang melaksanakan ibadah haji, terkadang hajinya tidak sah, terkadang hajinya sah tapi mempunyai daripada kekurangan. Ada yang diwajibkan membayar fidyah, ada yang diwajibkan untuk dia mengqadha pada tahun berikutnya lagi. Ini dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lebih luasnya. Hendaknya bagi seseorang yang sudah, ya, mendaftarkan diri dan sudah mempunyai daripada panggilan akan berangkat tahun ini misalkan, ya, untuk mendatangi suatu guru dan dia mempelajari daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan haji. Berapa banyak dahulu ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Dia melaksanakan ibadah haji tatkala
saudara-saudaranya melaksanakan tawaf, melaksanakan wukuf di Arafah. Karena kejahilan seseorang, kebodohan seseorang tatkala melaksanakan ibadah haji, tidak mempelajari daripada ilmu yang berkaitan dengan haji. Tatkala seseorang umrah, tatkala seseorang wukuf di Arafah, ada satu orang ditanya oleh saudaranya, "Ya fulan, kemana anda tatkala kami bersama-sama wukuf di Arafah? Kami tidak melihat anda di Arafah." Apa dijawab? Kita lihat kebodohan orang tersebut. Dia jawab bahwa saya tatkala orang-orang berjalan wukuf di Arafah, kami melihat pasar-pasar kosong. Jadi dari kemarin kami memperhatikan pasar-pasar itu sangat penuh, sehingga kami tidak ada kesempatan untuk belanja di pasar tersebut, dan kami mencari waktu yang luang. Kami mencari waktu yang luang agar dengan tenangnya untuk berbelanja. Apa dia orang? Berbelanja tatkala orang-orang melaksanakan daripada ibadah haji, yaitu pada wukuf di Arafah. Padahal orang tersebut termasuk orang yang melaksanakan daripada ibadah haji. Dan telah dijelaskan di dalam hadis Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan, hajinya tidak sah. Kenapa? Orang-orang tatkala wukuf di Arafah, dia tidak ikut wukuf di Arafah dikarenakan kebodohan orang tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi seseorang yang sudah mempersiapkan diri, sudah mendaftarkan diri dan sudah mempunyai panggilan bahwa tahun ini akan berangkat, hendaknya dia mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan haji. Alhamdulillah, di setiap pemberangkatan ada manasik haji terlebih dahulu, mempelajari daripada perkara-perkara yang diwajibkan nanti dalam keadaan dia melaksanakan ibadah haji. Apa yang diharamkan tatkala itu? Banyak perempuan suami istri yang baru menikah, misalkan di akhir bulan Dzulqa'dah atau sebelum pemberangkatannya dia mau berbulan madu kemana? Ke masjid, ke haram, melaksanakan daripada ibadah haji bareng. Tatkala di sana dalam keadaan dia ihram, dalam keadaan orang tersebut sudah niat masuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan orang tersebut bersenggama. Orang tersebut dia jima tatkala dalam keadaan orang tersebut ihram bil haji awil umrah. Dia ihram haji dan umrah, dalam keadaan demikian dia jima dengan istrinya dia. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang diharamkan, hendaknya dia bertanya. Oleh karena itu pentingnya kita untuk mengaji, pentingnya kita untuk menuntut daripada ilmu agama agar kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan benar, dengan apa yang dituntunkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, syariat mewajibkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang-orang yang betul-betul mengerti apabila kita tidak mengetahuinya. Nah, disinilah ulama mengatakan hukumnya wajib bagi seseorang mengaji ilmu agama. Fas'alu, bertanyalah, perintah dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu, bertanyalah. Maka bertanyanya di sini kita hukumnya wajib. Ya, ini saja yang apa yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.